Qul man rabbus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan kepada manusia, siapa Tuhan langit dan Tuhan bumi ini? Jawabannya adalah qulillah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur langit, yang mengatur bumi, mengatur rezeki, mengatur banyak dan sedikitnya, mengatur hujan, mengatur bencana, mengatur seluruh tata kelola sistem alam raya ini. Maka tak mungkin dan mustahil bagi kita yang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk mengejar dunia, mengejar kesuksesan, kalau tidak dimulai dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Izin untuk berdiri di depan, berdiri. Pada hakikatnya saya duduk insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin wal mukarramin yang saya muliakan, para alim, para ulama, para habaib, tokoh masyarakat, para sepuh maupun yang disepuhkan, wabil khusus kepada seluruh jajaran kepengurusan Masjid Al-Muttaqin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah subuh kali ini dalam gerakan GBS, Gerakan Berkah Subuh, yang sama-sama mengharapkan rahmat, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat serta ampunannya tercurah kepada kita semuanya yang hadir di tempat ini. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan subuh kali ini saya ingin berbincang, berdiskusi, membahas tentang dua doa yang sering kita panjatkan mungkin, yang sangat penting dan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat dunia di luar sana, termasuk dunia yang sedang kita jalani atau dunia yang sedang dijalani oleh orang-orang, jatuh bangun mereka membangun, jatuh bangun mereka bahu-membahu untuk membangun sebuah peradaban demi untuk sebuah kemapanan dan kebaikan. Tahukah kita bahwasanya untuk memulai segala hal-hal yang besar itu, untuk mencapai sebuah kebaikan dan terus menjunjung kepada ke arah baik dan jauh lebih baik, kita pernah dengar ada sebuah konsep 3M istilahnya. M yang pertama mulai dari diri sendiri, yang kedua mulai dari yang terkecil, yang ketiga mulai dari sekarang. Konsep 3M yang pernah kita dengar dari orang-orang bijak, dari ulama, dari para asatid, itu semuanya tidak bisa kita gapai dan tidak bisa kita raih.
tanpa kita awali dari dua hal. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, kebaikan sebaik apapun tidak akan bisa bertahan lama. Bahkan kebaikan itu hanya kebaikan yang semu ketika kebaikan itu tidak dimulai dari masjid. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, kebaikan itu setelah kita mampu memulainya dari masjid, maka kebaikan itu harus diolah, harus dimanage. Maka pengelolaan masjid harus jauh lebih penting juga dari sekedar untuk mendatangkan para jamaah untuk datang ke masjid. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama tadi, kebaikan sebaik apapun harus dimulai dari masjid. Ketahuilah, qul man rabbus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan kepada manusia, siapa Tuhan langit dan Tuhan bumi ini? Jawabannya adalah qulillah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur langit, yang mengatur bumi, mengatur rezeki, mengatur banyak dan sedikitnya, mengatur hujan, mengatur bencana, mengatur seluruh tata kelola sistem alam raya ini. Maka tak mungkin dan mustahil bagi kita yang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk mengejar dunia, mengejar kesuksesan, kalau tidak dimulai dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita bentuk, apa yang kita mulai dari masjid ini, apapun namanya, GBS kah, apakah namanya, pada hakikatnya ingin mengajak, menyadarkan kepada masyarakat bahwa kebaikan itu akan semu kalau tidak diawali dari masjid. Mulailah peradaban itu dari masjid, mencontoh kepada kehidupan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa ratus tahun silam, bahwa bukankah kota Mekah sana adalah kota yang gersang? Bukankah kota Mekah sana adalah kota di mana krisis akan peradaban? Tetapi jalur perdagangan sudah ada ketika itu. Hadirin rahimakumullah. Kita di tengah-tengah masyarakat kita ini, perekonomian begitu hidup di sana sini, tetapi peradaban kita belum mampu memulai dari masjid. Maka lihat sekarang kota Mekah, Makkatul Mukarramah, dari seluruh penjuru negeri ingin pergi ke sana, bahwa di sini ada sebuah isyarah. Kalau ingin memulai kebangkitan negara bangsa ini, kebangkitan umat, kebangkitan ekonomi, mulailah dari masjid ini. Dengan cara kita hidup berdampingan, hidup bermasyarakat, dimulai dari masyarakat masjid. Hadirin rahimakumullah. Maka doa yang selalu kita panjatkan di setiap hari, di setiap solat, apa? Selain kita minta panjang umur, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar. Terkadang Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika ada kebenaran datang kepada kita, kadang kita ingin melihat orangnya dulu, tidak melihat apa yang disampaikan. Padahal Rasulullah mengatakan, undur ma qala wala tandur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Boleh jadi yang mengajak ke masjid itu anak kecil, boleh jadi yang mengajak kita kebaikan itu adalah orang di bawah kita dalam strata sosial. Maka doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu adalah benar, sehingga kami tidak pandang pilih. Kalau benar harus diikuti, kalau tidak benar walaupun dari atasan kita abaikan. Arinal haqqa haqqa. Dan doa berikutnya adalah arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Berikan rezeki kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Karena terkadang ada kebaikan datang kepada kita dari kanan, kadang datang dari kiri, kadang datang dari depan, kadang datang dari belakang, kebaikan itu. Tapi kita tidak punya kemampuan untuk mengikutinya. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Dengan seiring canggihnya dunia teknologi hari ini, dakwah itu di mana-mana. Dakwah itu di mana-mana. Maka kalau masih ada jahiliyah di zaman sekarang, maka disebutlah jahiliyah itu adalah jahiliyah modern. Peralatannya canggih, model dakwahnya canggih, tetapi orang untuk bisa melakukan kebaikan masih krisis, maka jahiliyah masih jahiliyah modern.
Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang batil itu adalah batil, warzuqna ijtinabah, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menjauhi kebatilan-kebatilan itu. Tak bisa, hadirin rahimakumullah, man ra'a minkum munkar. Tak bisa kita berdakwah, tak bisa kita berjuang sendiri. Kita harus bahu-membahu dalam hal kebatilan ini. Seiring canggihnya teknologi, kemaksiatan pun canggih pula. Maka jangan sampai ketinggalan dalam urusan dakwah ini. Yang kedua, selain kita harus memberikan inovasi bagaimana masyarakat kita ajak ke masjid, kita harus mampu mengelola manajemen masjid dengan baik. Karena kita tidak mampu mengelola manajemen masjid dengan baik, maka kebaikan itu pun tidak akan bisa bertahan lama. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Setelah kita berdoa, Rabbana innaka jami'un nas, ya Allah, Engkau mampu mengumpulkan manusia di padang mahsyar, maka kumpulkan seluruh umat-umat yang bersyahadat kepadamu, yang masih iman kepadamu di dalam hatinya, untuk datang ke masjid. Kumpulkan ya Allah. Akhirnya kita membuat kegiatan-kegiatan semacam ini. Innaka jami'un nas liyaumin la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Tetapi ingat, setelah orang kumpul harus dikelola dengan baik. Dengan cara la tuzigh qulubana, banyak-banyak berdoa. La tuzigh qulubana. Karena hidayah itu bisa datang, bisa pergi, bisa naik, bisa turun. La tuzigh qulubana, ya Allah, jangan Engkau gelincirkan hati kami ba'da id hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah, petunjuk kepada kami. Innaka antal wahhab. Maka dengan doa ini seolah-olah Allah ingin menunjukkan kepada kita, manajemen tidak kalah lebih penting dari sekedar mengajak orang-orang untuk bisa datang ramai-ramai ke masjid. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, dua hal. Yang pertama, ayo kita berniat dari sekarang untuk menjadi orang baik, untuk mencari kawan-kawan yang baik. Dimulai kawan-kawan yang baik itu di masjid tempatnya. Bismillah. Setelah itu bertebaranlah keluar masjid sana, mencari kehidupan kita, nasib kita masing-masing. Terus kita bahu-membahu membangun relasi di masjid ini dengan cara manajemen masjid yang baik. InsyaAllah, amin Allahumma amin. Untuk lebih sempurnanya, mari kita membaca solawat sebagai penutup, yaitu solawat busra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana masyayikhina alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina yaumil akhirah. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila
yaumil akhirah. Hadirin rahimakumullah, apa-apa yang kami sampaikan jika bernilai kebaikan, pada hakikatnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya akan baik dan bagus untuk kita laksanakan, untuk kita gerakkan, untuk kita galakkan. Jika andai kata ada patah kata yang salah dan khilaf, tidak baik dari lisan ini, ketahuilah pada hakikatnya itu karena kekhilafan dan kebodohan serta keawaman saya. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.